Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi genetika. Yang pertama ada konsep dasar genetika. Seperti yang kita ketahui, genetika adalah pewarisan sifat. Nah, di dalam genetika itu ada seseorang yang disebut dengan bapak genetika. Siapakah bapak genetika itu? Nah, bapak genetika itu adalah Gregor Mendel. Di sini kita bisa melihat foto Gregor Mendel. Nah, materi genetika Gregor Mendel membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, Mendel menyusun konsep-konsep dasar genetika dengan melakukan percobaan pada kacang Eschis. Nah, hukum Mendel itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum segregasi, sedangkan hukum yang kedua yaitu pemilahan bebas. Hukum segregasi itu biasa disebut dengan hukum Mendel 1, sedangkan hukum pemilahan bebas itu biasa disebut dengan hukum Mendel 2. Nah, hukum segregasi menjelaskan bagaimana alel dipisahkan dan ditransmisikan ke generasi berikutnya. Nah, biasanya hukum segregasi ini sering ditemukan pada persilangan monohibrid. Nah, hukum pemilahan bebas adalah menguraikan bagaimana alel dari dua gen yang berbeda dipisahkan secara acak saat pembentukan gamet. Nah, hukum pemilahan bebas ini biasa ditemukan pada persilangan dihibrid. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang monohibrid. Nah, agar lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Nah, contoh soal yang pertama yaitu pada ikan cupang warna sisik emas E dominan terhadap warna sisik E kecil. Jika seekor ikan cupang emas heterozigot dikawinkan dengan ikan cupang perak, bagaimanakah rasio fenotip dan genotip keturunannya? Nah, langsung saja kita jawab. Nah, di sini ada parental pertama atau induk. Nah, di sini ada E besar yaitu berwarna emas, sedangkan E kecil yaitu berwarna perak. Nah, langsung saja masuk ke gamet. Gametnya yaitu ada E besar dan E kecil. Nah, E besar dan E kecil disilangkan akan menghasilkan E besar E kecil, atau keturunan pertamanya yaitu E besar E kecil yang berwarna emas. Nah, kemudian keturunan keduanya menggunakan tes cross. Nah, kenapa menggunakan tes cross? Karena di sini pertanyaannya itu ikan cupang emas heterozigot dikawinkan dengan ikan cupang perak. Sebagaimana kita ketahui bahwa ikan cupang emas heterozigot itu genotipnya yaitu E besar dan E kecil, sedangkan ikan cupang perak genotipnya yaitu E kecil. Kemudian kita akan silangkan antara E besar E kecil dengan E kecil. Nah, gametnya ada E besar dan E kecil di berwarna emas, sedangkan yang berwarna perak hanya satu yaitu E kecil. Nah, agar lebih mudahnya kita menggunakan tabel atau papan catur. Nah, keturunan kedua yaitu E besar disilangkan dengan E kecil menghasilkan E besar E kecil yang berwarna emas. Nah, yang kedua E kecil disilangkan dengan E kecil akan menghasilkan E kecil yaitu berwarna perak. Nah, bagaimana rasio fenotip dan genotipnya? Di sini kita bisa lihat rasio genotipnya itu 1:1, yaitu E besar E kecil banding E kecil. Sedangkan rasio fenotipnya juga 1:1, yaitu emas banding perak. Kemudian contoh soal yang kedua. Pada spesies tertentu, warna cangkang merah R besar tidak sepenuhnya dominan terhadap warna cangkang putih R kecil, sehingga heterozigot yaitu R besar R kecil menghasilkan warna cangkang jingga. Jika dua keong bercangkang jingga disilangkan, berapa persentase cangkang keong yang berwarna putih? Nah, di sini sudah diketahui cangkang berwarna merah itu dilambangkan dengan R besar, cangkang warna putih dilambangkan dengan R kecil, sehingga heterozigot itu yaitu R besar dan R kecil yang menghasilkan warna jingga, yang dimana artinya ini akan melakukan persilangan intermediate. Nah, dimana intermediate adalah kedua gen itu sama-sama kuat, jadi gennya itu akan menghasilkan hasil di pertengahan. Langsung saja kita jawab. Yang pertama ada parental pertama, R besar, R kecil disilangkan akan menghasilkan R besar dan R kecil, yaitu berwarna jingga. Kenapa dia berwarna jingga tidak berwarna merah, padahal merah itu adalah dominan?
Di sini sudah dijelaskan bahwa di sini itu adalah intermediate. Jadi merah dan putih itu sama-sama kuat sehingga saat disatukan itu akan menghasilkan warna jingga. Dia tidak sama dengan pewarisan sifat biasa. Kalau pewarisan sifat biasa akan menghasilkan warna merah, tetapi di sini akan menghasilkan warna jingga karena kedua gennya itu sama-sama kuat. Nah, lanjut ke parental kedua. Parental kedua yaitu dimana R besar R kecil dikawinkan atau disilangkan dengan R besar R kecil. Yang dimana di sini juga sudah diberikan pertanyaan, jika dua keong bercangkang jingga disilangkan, jadinya hasil keturunan pertama itu akan disilangkan. R besar R kecil disilangkan dengan R besar R kecil atau jingga disilangkan dengan jingga. Di sini ada kita lihat gametnya. Ini gametnya yaitu R besar R kecil, R besar R kecil. Agar mudah kita melihat hasil persilangannya, maka kita menggunakan tabel atau papan catur. Nah, di sini kita bisa melihat R besar dikawinkan dengan R besar akan menghasilkan R besar R besar. R besar dikawinkan dengan R kecil akan menghasilkan R besar R kecil. R kecil dikawinkan dengan R besar maka akan menghasilkan R besar R kecil. Dan yang terakhir R kecil dikawinkan dengan R kecil akan menghasilkan R kecil R kecil. Nah, bagaimana bentuk rasio fenotip dan genotipnya? Nah, rasio genotipnya itu 1:2:1. Dari mana kita tahu? Nah, di sini kita bisa melihat R besar R besarnya itu 1, R besar R kecilnya itu 2. Sedangkan R kecilnya itu 1, jadi 1:2:1. Nah, bagaimana dengan rasio fenotipnya? Nah, di sini rasio fenotipnya itu sama dengan rasio genotip 1:2:1. Kenapa dia tidak 3:1 seperti pada persilangan biasanya? Nah, di sini adalah letak perbedaan antara rasio fenotip intermediate dan rasio fenotip warisan sifat biasa. Nah, di sini kita bisa melihat rasio fenotipnya itu 1:2:1. Mengapa demikian? Karena merahnya itu 1, jingganya itu 2, dan warna putihnya itu 1. Nah, persentasenya berapa? Nah, 25% merah, 50% jingga, dan 25% putih. Jadi, persentase cangkang keong yang berwarna putih itu adalah 25%. Sampai sini saya kira teman-teman sudah paham. Mungkin hanya ini dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.